Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Siti Liatus Syifa dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada video kali ini saya akan menjelaskan percobaan di modul 5 Computer Vision. Di sini adalah model filling dan optimasi. Nah, tujuannya di sini ada 15. Mohon maaf. Oke, maaf, kita lanjutkan. Ini ada mengimplementasikan ordinary square, kemudian menerapkan weight, mengimplementasikan range, mendeteksi garis, mengestimasi homografi, dan seterusnya. Mohon maaf. Oke, kita lanjutkan. Di sini tujuannya mengimplementasikan. Oke, ini 7.1. Langsung saja kita ke materi. Di sini pendahuluan. Model fitting adalah proses mencocokkan model matematika pada data observasi. Dalam computer vision, ini mencakup fitting atau garis lingkaran pada edge points, estimasi homogenis dari common fitur, dan estimasi optical flow antar frame. Ini ada tantangannya. Datanya selalu mengandung noise outliner. Sebagian data mungkin tidak mengikuti model. Model terlalu kompleks, fit noise. Underfitting, model terlalu sederhana, tidak capture pattern. Least square. Nah, seterusnya. Oke, langsung saja ya kita ke projectnya. Ini ada mengintegrasikan seluruh konsep model fitting dan optimalisasi dari 20 percobaan. Nanti saya akan mendemonstrasikan beberapa percobaan saja. Nah, oke, langsung saja kita ke percobaannya di sini. Nah, oke, di sini yang pertama adalah kita run dari download image.py. Nah, ini untuk mendownload semua gambar-gambarnya. Delena, jalan, koin, papan 1, dokumen asli, target, template, frame 1, frame 2, dan seterusnya. Oke, nah ini sudah selesai semua. Sekarang kita akan mencoba mendemonstrasikan yang percobaan pertama. Ada ordinary least square. Program ini pelajari teknik ordinary least square OLS yang merupakan dasar dari semua titik model fitting dan computer vision. OLS meminimalkan jumlah koordinat redusial, selisih antara data observasi dan model prediksi. Metode ini sangat penting untuk fitting garis kurva dan model matematika pada data nyata. Oke, fungsi utama di sini ada Lina, LG, ini solusi tepat untuk square, kemudian polyfit, fitting polinomial derajat dek, dan NP polyval untuk evolusi polinomial di titik X. Oke, ini ada untuk mengimpor NumPy, mengimpor ini untuk mengimpor library semua. Kemudian di sini programnya ada yang menambahkan resolusian, standar deviasi, menyusun matrik, metode solusi manual menggunakan solusi manual. Oke. Lanjut, di sini ada perbandingan distance type, kemudian juga ada pos 1 linear fit alls, ada dan ini definisi main. Oke, langsung saja kita lihat hasil dari percobaan yang pertama. Nah, ini hasilnya. Ini sedikit coba kita besarkan ya. Wah, ini memang kurang full. Nah, ini data ada linear fit. Ini mengikuti garis lurus, garis linear atau garis. Nah, ini polinomial fittingnya, polinomial. Ini ada garis yang seperti dia garisnya melengkung gitu. Oke, ini yang percobaan yang pertama. Sekarang percobaan yang kedua. Ada weekly square. Nah, ini ada fungsi utamanya menjalankan seluruh percobaan. WLS memberikan bobot berbeda untuk setiap observasi. Titik yang lebih dipercaya mendapat bobot lebih besar, sehingga hasilnya lebih akurat. Dipercaya dapat mendapat bobot yang lebih besar, sehingga hasilnya lebih akurat dibanding oleh saat kualitas data tidak merata. Ini ada fungsi-fungsinya. Ini ada juga program yang percobaan pertama membuat data sintesis dengan kualitas berbeda. Datanya sama dengan 3x plus 5 dengan noise bervariasi. Dan ini juga ada WLS dengan bobot berdasarkan kebalikan variasi. Bobot W I 1 dibagi sigma I
data presisi tinggi sampai dengan bobot yang tinggi. Ada percobaan 4, menghitung error, visualisasi perbandingan OLS dan MW0. Nah, dan yang keenam ada aplikasi Wells dan fitting garis ini programnya. Oke, langsung saja kita run untuk program dari percobaan yang kedua ini. Nah, untuk hasilnya di sini ada perbandingan OLS dan WLS. Ini ada ukuran titik dan bobot. OLS ini yang merah, yang garis merah ini, yang sedikit tertutup. Kemudian WLS ini garis yang biru. Oke, dan ini yang titik-titik ini datanya. Dah, ini ada true Y3X. Plus ini yang titik-titik berwarna hijau. Ini ada redusial OLS versus WLS. Ada redusial yang merah, yang OLS, dan yang WLS ini yang warna biru. Oke, ini untuk yang percobaan yang kedua. Sekarang kita ke percobaan yang ketiga, total least square. TLS meminimalkan jarak ortogonal, tegak lurus titik ke garis atau model, bukan hanya redusial, vertikal maupun OLS, lebih tepat jika kedua variabel X dan Y mengandung noise. Ini ada metode SVD, singular valve decomposition, dan ini ada fungsi utamanya juga. Oke, ini untuk programnya. Yang pertama ada membuat data sintaksis di mana kedua variabel ada noise, titik ideal di sepanjang garis Y sama dengan 2X plus X, menambahkan noise grid. Nah, ini ada OLS fitting hanya reduksi vertikal, dan ini TL fitting menggunakan SVD, prinsip titik-titik dalam matriks. Nah, ini untuk programnya. Dan ini ada juga video fit line. Ini implementasi untuk line fitting. Programnya seperti ini. Ini ada juga untuk menghitung jarak ortogonal ke garis. Ini ada program seperti ini. Kemudian ada yang keenam visualisasi OLS versus TLS. Dapat kiri OLS versus TLS fitting. Dan seterusnya. Ini yang ketujuh ada perbandingan this type pada CV2 fit line. Oke, langsung saja kita lihat output dari program dari percobaan yang kedua ini. Ini ada sedikit error ya. Langsung kita coba saja yang lain. Ini ada percobaan yang keempat, ras random. Konsensus adalah algoritma robust untuk fitting model yang tahan terhadap outliner. Berbeda dengan expert yang mudah terpengaruh outliner, dan memilih subjek ajak, membuat model lalu menghitung beberapa banyak titik yang cocok. Oke, ini ada yang pertama, programnya membuat data banyak outliner. Ini yang kedua, OLS terpengaruh outliner. 13, yang ketiga ada range manual. Oke, dan juga ada evaluasi range. Coba saja ya kita run untuk percobaannya. Semoga tidak error. Nah, ini tidak error. OLS terpengaruh outliner. Ini ada outliner yang berwarna merah, inliner yang berwarna biru, yang sedikit tidak terlihat ya. Oke, di sini juga ada yang true, ini yang berwarna hijau, dan OLS ini yang merah, yang di sini. Oke, oh yang inliner ini yang titik-titik berwarna biru tadi berarti sudah sangat terlihat. Ini ada run SAC, robust, nah ini, dan perbandingan OLS versus run SAC. Oke, percobaan 4 selesai. Sekarang lanjut kita ke percobaan 5. Tujuannya di sini adalah menerapkan ras untuk fitting lingkaran di antara data dengan outlier. Outlier di sini ada 3 titik diperlukan untuk mendefinisikan sebuah lingkaran. Ini 3 titik yang menentukannya. X1. Nah, oke. Ada fungsi utamanya juga. Ini ada yang pertama, programnya membuat data lingkaran dengan outlier. Oke, ini ada parameter lingkaran sebenarnya. Ini ada juga membuat 150 inlier. Ya, yang kedua ada fitting lingkaran 3 titik. Ini ada range untuk lingkaran, ada perbandingan dengan CV2, visualisasi pada gambar, visualisasi matplotlib, lebih data dan seterusnya. Oke, langsung saja kita run untuk percobaan yang kelima ini. Nah, ini ada hasilnya, ada ground truth yang ini, dan transact result ini yang ini. Oke.
sekarang sudah selesai percobaan yang kelima, sekarang kita lanjut ke percobaan yang keenam. Fungsinya adalah di sini menjalankan di sini Hawk Transform mengubah titik-titik edge image menjadi space kurva di parameter RHO dan theta, garis terdeteksi sebagai peak di akumulator space. Ini ada persamaannya seperti ini, rho x dikali cos theta ditambah y sin theta dikali sin theta. Ini ada yang pertama programnya mempersiapkan gambar dan garis-garis, yang kedua preprocessing, konversi grayscale dan deteksi topik Kenny, yang ketiga standar Hawk transform, yang keempat probabilistic Hawk transform, dan yang kelima ini ada program untuk membuat akumulator space secara manual, dan yang keenam ada pengaruh parameter threshold, yang ketujuh pengaruh parameter Hawk length. Oke, langsung saja kita run untuk percobaannya. Nah, ini ada Hawk akumulator space seperti ini, gambar yang tertampil, kemudian ada edge atau Kenny, dan ada standar Hawk length. Nah, ini ada standarnya juga. Oke, itu untuk percobaan yang ke-6 selesai. Sekarang kita lanjut ke percobaan yang ke-7, yaitu fungsi utama menjalankan seluruh percobaan. Hawk Circle Transform mendeteksi lingkaran di gambar. Setiap pixel edge memberikan vote di parameter space mendeteksi menggunakan gradient. Oke. Lanjut, di sini ada OpenCV menggunakan gradient 2 phase. Lanjut, ini ada program yang pertama membuat gambar koin, yang kedua preprocessing, yang ketiga deteksi lingkaran dengan Hawk Circle, dan yang keempat ada pengaruh parameter DP, yang kelima ada pengaruh parameter param, yang keenam ada deteksi gambar dengan noise, yang ketujuh membuat gambar sintesis dengan banyak lingkaran. Oke, langsung saja kita run untuk percobaannya. Nah, ini ada pengaruh param pada Hawk Circle. Ini ada param 1 lingkaran, param 2, 20 lingkaran, 16 lingkaran, mohon maaf. Nah, ini semakin sedikit paramnya, semakin banyak lingkarannya. Sementara yang param 60 ini, yang tinggi ini lingkarannya 0. Oke. Percobaan 7 selesai, sekarang ke percobaan 8. Ini ada homografi, ada transformasi proyek 3x3 yang memetakan titik dari satu bidang ke bidang yang lain. Digunakan koreksi perspektif, image stitching, dan augmented reality. Oke, reality. Ini ada yang pertama programnya ada homografi dari 4 titik. Yang kedua ada homografi dari 4 titik di tambahan SAC. Dan ini ada koreksi perspektif. Yang keempat ada program transformasi titik dengan homografi. Yang kelima ada program dengan dekomposisi homografi. Yang keenam ada visualisasi lengkap. Dan yang ketujuh ada metode estimasi run SAC versus LMNS versus RHO. Oke, langsung saja kita run untuk percobaannya. Nah, di sini ada gambar original yang warp. Di sini exact. Ada tile, ini ada perspektif, ini ada corrected, kemudian ini ada run SAC, inliner, dan outliner. Ini yang inliner itu yang warna hijau dan outliner yang berwarna merah. Ini ada reprojection error. Oke. Percobaan 8 selesai, sekarang ke percobaan 9. Di sini ada aplikasi praktis homografi, mengoreksi perfeksi dokumen ini menjadi tampak datar. Sangat berguna untuk scanner dokumen di smartphone. Nah, ini biasa kita pakai untuk smartphone scanner. Nah, yang pertama di sini ada program untuk membuat gambar dokumen nyata dan simulasi perspektif miring. Yang kedua ada preprocessing, grayscale blur edge connection. Kemudian yang ketiga ada kontur terbesar. Lanjut ada yang keempat mengurutkan 4 titik sudut. Yang kelima menghitung dimensi output dan homografi. Yang keenam ada post processing. Yang ketujuh ada program untuk visualisasi pipeline lengkap. Oke, langsung saja kita run untuk programnya. Nah, ini hasilnya input dokumen miring. Nah, ini ada dokumen yang miring nih. Pipeline koreksi perspektif dokumen. Ini dikoreksi perspektifnya. Ini ada contour detection. Nih, ada. Oke, langsung saja. Nah, udah selesai. Sekarang yang ke-10. Di sini
ada IRLS, adalah metode rebus fitting yang secara iteratif mengurangi pengaruh outliner setiap iterasi. Oke, ini ada robust loss function. Yang percobaan pertama membuat data dengan outliner, percobaan yang kedua ada fungsi weight berdasarkan robust loss, dan di sini ada program implementasinya, dan ini yang keempat untuk menjalankan. Yang kelima ada visualisasinya, dan yang keenam ada perbandingan errornya. Oke, langsung saja kita run. Perbandingan semua metode. Nah, ini ada inliner yang berwarna biru, outliner yang merah, true yang hijau, OLS yang berwarna garis merah, Haber ini yang garis biru, K yang garis ungu, dan yang Cauchy ini yang garisnya berwarna agak hijau. Ini ada wave function, final wave, conversus loop, per iterasi, dan final wave. Nah, oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Oke, ini ada juga regulasi menambahkan. Nah, ini ada tanpa regularisasi. Oke. Nah, ini untuk percobaan yang ke-12, coba kita run. Di sini fitting ellipse dan juga kontur. Ini ada percobaan yang ke-13 juga untuk template matching. Nah, ini untuk hasilnya. Ada visualisasi gabungan juga di sini. Oke, selesai. Ini yang ke-14. Ada graph cut segmentation. Ini ada menggunakan cut menggunakan MRF. Markot random file untuk segmentasi gambar dengan meminimalkan fungsi energi. OpenCV menjadikan graph cut. Oke. Nah, ini terus berjalan untuk programnya. Ada beberapa iterasi di sini. Ada 1, iterasi 3. Nah, ini memang sedikit lama ya. Ini ada yang pertama ada graph cut-nya, ada program untuk graph cut dan rectangle-nya. Ada yang ketiga graph cut dengan mas iterasi lanjutan programnya. Ini ada iterasi graph cut dan konvergensi programnya. Ini ada watershed segmentation dan seterusnya. Oke, langsung saja ya. Kita akan langsung ke percobaan. Ini emang ada sedikit problem. Oke. Nah, ini hasil dari yang percobaan ke-14 tadi yang membutuhkan waktu ya cukup lama. Di original, graph cut mask, ada watershed, noise image, clean ground truth, dan ICM result. Nah, itu untuk yang kelima tadi. Oke, sekarang kita run percobaan yang terakhir. Di sini percobaan 20. Percobaan terakhir menggabungkan berbagai titik model fitting dan optimasi menjadi satu pipeline end-to-end. Pipeline mencakup processing, feature detection, model fitting, evaluasi, visualisasi, ini memsimulasikan workflow nyata dalam computer vision di mana beberapa model tergabung menyelesaikan teks tertentu. Oke, langsung saja kita run untuk mendapatkan hasilnya. Nah, ini ada pipeline, land detection. Nah, ini ada gabungan dari semuanya ya. Ini ada candy edge, pipeline transform estimation. Ini ada pipeline fitting comparison, fitting error comparison, ada pipeline 1 detection, pipeline transform estimation, dan pipeline 3 benchmark. Oke, baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasannya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.